Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Muhammad Baisal Ishar dengan NIM 1054211074717. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan obstetri, di mana sebelum kita melakukan pemeriksaan tersebut kita menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Seperti yang ada di depan kita, di sini ada alat dan bahannya. Pertama ada lenek, kemudian di sini ada pita ukur, sini ada stetoskop, di sini ada termometer, di sini ada tensimeter, dan kemudian di sini ada alat tulis, dan di sini ada timbangan sebagai alat mengukur berat badan, dan di sini ada meteran sebagai alat mengukur tinggi badan. Baiklah, untuk itu kita bisa dapat langsung berhadapan dengan pasiennya. Ya, silakan masuk. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Ibu. Baik, Ibu. Perkenalkan, saya Dr. Ishar. Saya bertugas dan menjaga di klinik ini pada hari ini. Baik, Ibu, sebentar saya akan tanya Ki mengenai apa keluhan tak. Jadi mohon Ibu bisa bekerja sama menjawab dengan sejujurnya saja, Ibu. Ya, dong. Ya, apakah Ibu bersedia? Ya, dong. Baik, Ibu. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ya, dong, malu. Ibu Ilma. Usia tak berapa, Ibu? 25 tahun. 25 tahun, Di. Kehamilan keberapa ini, Ibu? Pertama, Di. Kapan hari pertama haid terakhir, tak? 7 April 2020. 7 April 2020. Keluhan yang pernah kita rasakan, mungkin pernah kita rasakan keluhan rasa tembus ke belakang, Ibu? Iya, dong. Tidak pernah, Di? Oh iya. Kapan pernah kita, mungkin berapa kali Ki periksa seperti ini sebelumnya? Pernah, Ki? 4 pernah. Sudah 4 kali? 4 kali. Sudah 4 kali tadi, Di. Di mana itu, Ibu? Bidan. Di bidan, Di. Iya. Kalau di riwayat penyakit tak, Ibu, ada penyakit gula, tekanan darah, penyakit jantung, ada, Ibu? Enggak, dong. Tidak ada, Di, ketiga-tiganya. Kalau riwayat penyakit riwayat operasi tak mungkin? Tidak ada juga. Oh iya, kalau di riwayat keluarga tak penyakit kayak tadi yang apa, tekanan darah, gula dan penyakit jantungnya? Tidak ada juga, Di. Oh, baik, Ibu. Terima kasih sudah mau bekerja sama untuk anamnesis dan tak jawab ini, Bu, Di. Baiklah, Ibu. Ini selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan kehamilannya Ibu. Mungkin Ibu di sini nanti mungkin merasa tidak nyaman, Ibu, tapi Ibu jangan khawatir. Saya akan bekerja secara profesional, Bu. Mungkin apakah Ibu bersedia? Bersedia, Di. Kalau begitu untuk sebelum melakukan pemeriksaan TTP dan kehamilannya Ibu, saya mau ukur berat badan dan tinggi badannya Ibu. Ibu bisa tunggu sebentar, Di. Saya bisa cuci tangan dulu. Ya. Baik, Ibu, bisa berdiri untuk mengukur berat badan Ibu. Untuk berat badannya dari pasien 160. Untuk tinggi dari pasien itu 155 cm. Silakan duduk kembali, Ibu. Baik, Ibu, bisa ulurkan tangannya ke tangan kanan untuk diperiksa tekanan darah dan suhunya Ibu sekalian, Di. Jadi Ibu bisa pasang langsung di ketiak bagian kirinya Ibu. Tapi Ibu, Di. Tapi Ibu sudah ada bunyi tadi, Di. Saya mau lihat. Baik. Tapi Ibu bisa saya ulurkan tangan kanan tak, saya mau periksa nadi dan pernapasannya Ibu selama 1 menit, Di. Ayo, Bu, sudah, Bu. Jadi untuk kesimpulan pemeriksaan tanda-tanda vitalnya Ibu,
tadi tekanan darahnya ibu 120/80 dalam batas normal, terus nadinya ibu itu 80 kali per menit, kemudian pernapasannya ibu itu 20 kali per menit, kemudian untuk suhunya ibu itu 36,7 derajat Celcius dalam batas normal semua ibu. Jadi untuk pemeriksaan kehamilan ibu bisa dilanjutkan ke pemeriksaan report 1, 2, 3, dan 4. Jadi ibu bisa berbaring nanti di kasur situ deh bu. Ya, Apakah ibu bersedia? ya, Ya. Saya langsung bisa berbaring dulu. Baiklah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan kehamilan level 1, level 2, level 3, dan level 4. Dimana kita pertama itu akan melakukan pemeriksaan level 1. Nah, tujuan dari pemeriksaan level 1 ini untuk menentukan bagaimana berapa tinggi fundus uterinya. Kemudian bertujuan juga untuk bisa kita mengetahui letak janin di bagian fundus uterinya itu bagian apa. Sekarang kita bisa melakukan pemeriksaan pengukuran tinggi fundus uterinya. Dengan pita ukur kita tarik. Sebelum itu kita bisa menandakan dulu di mana letak fundus uterinya. Kita di sini bisa meraba. Kemudian di sini kita bisa tentukan juga simfisis atau pubisnya. Terus kita ukur. Di sini terdapat 32 cm untuk tinggi fundus uterinya. Kemudian bisa dilanjutkan lagi di pemeriksaan itu di mana kita bisa menentukan letak janin bagian fundus uterinya. Kita bisa meraba. Di sini apabila ditemukan ada lunak pada fundus uterinya, itu menandakan bahwa itu bokong dari janin tersebut. Nah, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan level 2. Level 2 ini bertujuan untuk mengetahui sisi punggung dari janin ada di sebelah sisi perut dari ibu, di sisi sebelah mana, sebelah kiri atau sebelah kanan. Maka itu kita bisa memeriksanya di tangan kiri di bagian perut sebelah kanan ibu, dan tangan kanan kita berada di sebelah kiri perut dari ibu. Kita bisa meraba seperti ini. Apabila kita menemukan panjang datar dan melengkung, itu menandakan bahwa punggung janin sudah ditemukan. Dimana dalam kondisi pasien tersebut ini, di sini ditemukan punggung janin didapatkan panjang datar melengkung di bagian sebelah kiri perut ibu. Jadi punggung janin berada di sebelah kiri perut ibu ini. Dan sekarang yang pemeriksaan level ketiga. Pemeriksaan level ketiga itu kita dapat menentukan juga di bagian mana letak dari kepala janin. Kita bisa meraba di bagian perut bagian bawah ibu, di bawah uterusnya ibu. Kemudian kita bisa fiksasi bagian fundus. Terus kita bisa meraba seperti ini untuk mengetahui bagian letak janin di bagian bawah ini. Di sini bisa ditemukan bulat, keras, dan melengking. Dimana di sini menandakan bahwa ini kepala janin. Kemudian selanjutnya pemeriksaan level 4. Pemeriksaan level 4 itu dimana kita bisa menentukan apakah kepala janin sudah masuk di pintu atas panggul atau belum. Dimana pemeriksaannya itu kita bisa meletakkan tangan kiri di bagian perut bagian bawah ibu, dan tangan kanan bisa kita letakkan di perut bagian sebelah kanan bagian ibu. Kita bisa meraba apakah ketika kedua jari kita bertemu, itu menandakan bahwa kepala janin itu belum masuk di pintu atas panggul. Apabila kedua jari kita bertemu, itu menandakan bahwa kepala janin belum masuk di pintu atas panggul dari ibu. Tapi apabila kedua jari kita tidak bertemu, misalnya seperti ini, kita bisa lihat tidak bertemu, ini menandakan bahwa kepala janin sudah masuk di pintu atas panggul dari ibu. Jadi untuk pemeriksaan level 1, 2, dan 3, dan 4 itu sudah selesai. Jadi kita bisa selanjutnya kita akan memeriksa denyut jantung janin dengan alat yang disebut Lennec tadi. Di sini kita bisa mendengar denyut jantung tadi sebagaimana yang kita temukan di level 2.
sisi punggung janin berada di sebelah kiri dari perut ibu. Kita bisa mendengar selama 1 menit dan bisa menghitung langsung denyut jantung janinnya. Kita menghitung selama 1 menit. Nah, kemudian kita normal di sini ditemukan 140 kali per menit dalam batas normal denyut jantung janinnya. Kemudian kita bisa langsung bisa simpulkan dan dijelaskan kepada ibu kembali di meja tadi pemeriksaan. Tapi ibu sudah selesai pemeriksaannya ibu, baik bisa kembali duduk di tempat tadi Budi. Silakan ibu. Ya, silakan ibu. Baik ibu, tadi dari hasil pemeriksaan kehamilan ibu ditemukan di mana bagian bokong dari janinnya ibu itu berada di atas bagian perutnya ibu. Kemudian punggungnya janinnya ibu itu berada di sebelah kiri perutnya ibu. Kemudian yang saya temukan juga tadi di bagian kepala janinnya ibu itu berada nih di bagian bawah perutnya ibu, tapi belum masuk di pintu atas panggulnya ibu. Jadi usia kehamilannya ibu ini sekitaran 31 minggu. Jadi mungkin dari denyut jantung janinnya ibu itu juga saya temukan dalam batas normal 140 kali per menit ibu. Mungkin cukup dari pemeriksaan tadi ibu. Mungkin kalau ada yang masih mau ditanyakan silakan ibu. Sudah tidak ada di. Terima kasih juga ibu sudah mau bekerja sama dengan saya untuk melakukan pemeriksaan. Jadi mungkin ibu bisa jaga kehamilannya untuk menjelang melahirkan nanti di ibu. Mungkin terima kasih banyak ibu. Saya tutup pertemuan ini bila bisa bilhaq pasta bikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ibu.